Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tad'alu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur semata kita haturkan untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita lanjutkan mengkaji kitab Hilyah Thalibil Ilmi, buku karya tulis Ma'alis Syekh Dr. Bakar Ibn Abdillah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, masuk di halaman 122. Tentang adab mencari ilmu. Pada pembahasan adab si pencari ilmu kepada orang yang dia menggali ilmu darinya. Bahasa mudah, adabnya murid pada guru. Adabnya muta'allim ila mu'allimihi. Adabnya si pencari ilmu kepada yang mengajari kepadanya ilmu. Masih kelanjutan pada poin ke-18, yaitu ri'ayatu hurmatis syekh, menjaga kehormatan gurunya. Dasar pemikiran yang telah tersampai, siapapun orangnya, sampai Nabi Rasul yang mereka diberi kitab, tidak ada yang belajar langsung kepada kitab, tetapi kepada gurunya yang membacakan kepadanya kitab. Sampai Nabi kita sendiri, walaupun dituruni Al-Quran, Nabi tidak langsung membacanya, tapi tetap belajar kepada guru yang menyampaikannya. Siapa guru dari Nabi kita? Jibril. Dalilnya mana? Allamahu syadidul quwa. Allamahu, apa makna allamahu?
yang mengajari kepadanya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Isim fa'ilnya mufa'ilun, mu'allim. Punya mana guru yang mengajari. Jadi Nabi kita diturun Al-Quran tidak langsung belajar kepada Al-Quran, tapi kepada gurunya, yaitu Jibril. Dalilnya jelas, allamahu syadidul quwah, mengajarkan kepada Nabi seorang guru yang amat sangat kuat. Itu dalil dari ayat. Adapun dalil dari hadis yang dikenal dengan nama hadis Jibril. Ketika Nabi SAW bersama para sahabat bermajelis, ada orang penampilan istimewa. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Pemahaman berikutnya, penampilannya fresh, menarik. Pantasnya orang dekat yang baru berbenah, mungkin mandi, baju yang baru saja disiapkan. Tapi itu orang dekat kok nggak kenal sehari-hari siapa. Itulah uangnya pantasnya uang asing. Tapi penampilannya kok kayak orang di sini. Karena yang asing itu pantasnya lusuh. Mungkin lelah, badannya mungkin mulai kusut, compang-camping. Langsung mendekat dan mengatakan, ya Muhammadu, tanya ini itu, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, apa tanda-tanda kiamat. Lalu dijawab poin demi poin dari pertanyaan. Ketika selesai, Nabi tanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang tahu siapa dia? Mereka mengembalikan ilmu kepada Allah dan Rasulnya. Allah, Rasul yang lebih tahu. Itu separuh ilmu. Itu Jibril datang kepada kamu mengajarkan agama kepada kamu. Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Nabi mengatakan Jibril yang tanya dikatakan mengajarkan kepada kamu agamamu, guru. Sistemnya seperti itu. Jelas Nabi berguru pada Jibril. Berguru pada Jibril. Nah, ternyata di situ Jibril sebagai guru penampilannya menarik enggak? Rambutnya hitam, bajunya putih, bersih. Nah, gitulah ilmu itu mulia. Yang menyampaikan ilmu juga berpenampilan mulia. Yang mencari ilmu juga berpenampilan mulia. Namanya pun juga mulia. Jangan sampai guru yang mulia jenenge enggak mulia. Coba contoh jeneng tidak mulia. Ustadz kula nika siki gendeng nika. Pantes mboten? Nyapa kok wonten istilah ngoten niku? Sementara bila kita lihat perjalanan roh mukmin, perjalanan roh mukmin itu ketika disambut oleh malaikat yang itu berbau wangi dan namanya sebaik-baik nama yang dia pernah dipanggil di permukaan bumi. Jadi pemanggilannya pun juga mulia. Itu tadi dalil bahasanya Nabi kita juga berguru, gurunya adalah Jibril. Maka adab pencari ilmu itu adalah menjaga kehormatan gurunya. Nah, seperti itu, menjaga kehormatan gurunya. Karena bisa dibilang guru adalah pintu pembuka ilmu buat si murid.
Nah, nanti berikut-berikutnya tinggal mengembangkan saja, itu nanti bisa membaca. Memang ada perintah Iqra dan seterusnya. Kemudian poin akhir yang kita kaji kemarin sampai cara memanggil kepada guru, tidak boleh memanggil namanya langsung. Misalnya guru itu namanya Umar tanya, muridnya seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Alasannya nukilan ayat dari surah An-Nur yang ke-63. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dhu. Jangan kamu perbuat di dalam memanggilmu kepada Rasul seperti kamu memanggil orang sesama di antara kamu. Gimana memanggil orang sesama? Wahai fulan, namanya langsung. Tapi kepada Rasul tidak boleh. Mungkin ada syubhat, minimal pertanyaan tentang kisah hadis Jibril. Kenapa dia memanggil dengan ya Muhammadu? Padahal dia itu tanya. Ada beberapa jawaban. Yang pertama itu mansukh. Dulu pernah ada, lalu dikoreksi dengan ayat ini. Karena berlaku hukum nasih mansukh. Tentunya di masa wahyu yang menjelaskannya, kita nggak membuat sendiri. Karena kita pewaris Nabi, bukan pewaris Rasul. Punya tugas menjaga, memahami, mengamalkan, mendakwahkan apa adanya tanpa nambahi, tanpa ngurangi. Itu pertama. Yang kedua, itu penampilan orang asing ketemu orang asing. Sehingga lafadz Muhammad itu bukan nama, tetapi sapaan orang kepada orang asing. Wahai saudaraku, basa Jawane kisana. Itu kan nggak menunjukkan nama kan, tapi sapaan orang asing ketemu orang asing. Maaf Pak, dari mana? Apa Pakmu? Bukan kan? Itu sapaan, pantasnya menggunakan bahasa seperti itu. Atau potensi yang ketiga, memang yang jadi guru itu adalah Jibril, memanggil muridnya nama langsung boleh. Itu potensi yang ketiga. Itu cara jawabnya seperti itu. Makanya apabila ada syubhat, itu tadi sudah ada jawabannya. Dengan koreksi ayat ini, itu mungkin mansukh, atau itu sapaan orang asing ketemu orang asing. Karena Jibril menyamarkan diri, buktinya Nabi tanya pada para sahabat, tahukah kamu siapa dia? Atau memang gurunya Jibril memanggil muridnya dengan nama langsung? Mungkin. Karena Allah memanggil nama hambanya ya Musa, itu juga dipanggil namanya langsung. Walaupun seringnya Allah memanggil nama kita dengan ya ayuhan nabiyu, dengan lakopnya, dengan kepangkatannya. Kayaknya kita belum jumpa di Al-Quran nama nabi kita dipanggil langsung. Tapi hadis Jibril menunjukkan seperti itu dengan tafsir di atas. Kemudian dikomentari, sekarang kita masuk di halaman 122. Wa kama la yaliku, dan sebagaimana tidak layak, nggak etis, nggak sopan, antakula, bahwa kamu mengatakan li walidika, kepada orang tuamu, dzil ubuwah at-tiniyah, yang memiliki kedudukan sebagai bapak biologis. Ubuwah itu bapak, tiniyah itu yang bahannya dari tanah. Bapak yang bahan saya lewat bapak, yang bahan itu diambil dari tanah, namanya ubuwah. Tiniyah yaitu bapak biologis, pakai langsung. Nggak pantas anak
ketika mengundang, basa kasare memanggil, basa Jawane nyeluk kepada bapak biologisnya Pak Ede dengan ya fulan. Bapaknya jenenge Umar, anaknya memanggil Mar Umar. Pantas gak kira-kira? Nggak pantas. Dari mana rasa adab Allah mengokohkan fitrah? Karena tanda berislam kepada yang tua hormat, yang tua kepada yang muda sayang. Hormat dengan lakopnya bapak, ibu, sayang dengan le, nduk, nak, tidak menggunakan namanya langsung. Sampai Nabi Nuh memanggil anaknya dengan ya bunaya. Wis gede tetapi menggunakan panggilan kecil, isim tasghir, menunjukkan bukan semata sayang, tapi sayang yang sangat. Jika tidak pantas memanggil namanya langsung anak kepada bapak, ya fulan, atau ya walidi fulan. Fala ya jemulu, maka tidak bagus bika pada dirimu ma'asaiha bersama syekhmu. Memanggil nama gurunya langsung, nah itu tidak pantas. Kalau begitu bagaimana pemanggilan kepada nama gurunya? Ya ustadhi, ya ustadzana, ya syaikhi, ya syaikhona, ya muallimi, ya muallimana, ya mursyidi, ya mursyidana, atau bahasa yang semisal itu. Itu adab murid pada gurunya, bentuk penghormatannya. Berikutnya halaman 123. Wal tazim, dan supaya kamu bersenantiasa tauqirul majlisi, menghargai majlis. Wa idhara surur, dan menampakkan keceriaan, rasa senang, semangat. Minat darsi, dari pelajarannya. Wal ifadatai bihi, dan mengambil faidah dengannya. Yang jelas secara umum ilmu itu dicari. Kita sebagai manusia punya tugas mencari. Kenapa dicari? Karena penting. Kenapa mencari? Jawabnya butuh. Apalagi ibadah, ilmu bukan sebatas dihimbau, tapi harus. Karena Allah berpesan, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, kamu jangan bertindak bila kamu nggak punya ilmu. Artinya utlubu al ilma. Karena ibadah itu harus, tidak boleh dengan ilmu. Ibadah diperintahkan, berarti ilmu harus dikerjakan juga menggunakan bahasa perintah. Kalau ilmu itu mulia, orang mencari itu butuh, sudah otomatis harus memuliakan. Kenapa? Butuh. Majelisnya juga ikut dihargai karena butuh, berarti penuh dengan semangat. Namanya butuh, itu penuh dengan semangat. Kenapa? Butuh. Kalau nggak butuh, otomatis nggak semangat. Makanya prinsipnya orang mencari ilmu itu fresh, antusias, semangat, dan dia menyiapkan diri. Bila kadang di majelis itu ada kondisi ngantuk, bagaimana caranya aku kon majelis tidak ngantuk? Disiapkan dulu. Jangan paksakan diri apabila lelah. Jangan paksakan diri apabila lelah. Kenapa? Nanti tidak nyangkut, nggak connect.
Sehingga sesuatu yang penting akan berlalu begitu saja. Bila sudah disiapkan kok ngantuk, itu ujian. Bagaimana nanti akan berusaha untuk menyelesaikan. Sehingga dengan begitu nanti akan ada rasa surur, senang, gembira. Kenapa? Saya butuh disuguhkan semangat. Bagaimana orang lapar disuguhi lahap enggak makannya. Ilmu mestinya lebih lahap daripada sebatas makanan. Kalau ilmu, adakah sisa-sisa pencernaan jadi najis dibuang? Ada. Lek makanan minuman ada. Minimal jadi keringat. Asin. Di ketiak bau. Kencing malah najis. BAB-nya malah lebih jelas. Ilmu ada limbahnya? Tidak ada. Asalkan ilmu itu benar. Kalau makan ada limbahnya saja, pas luwe semangat, ilmu nggak ada limbahnya, berarti lebih mulia, berarti harus lebih semangat. Makanya apabila ngantuk orang kena timpet, jangan paksakan hadir. Jangan paksakan hadir. Kenapa? Jelas Allah menjelaskan, wala taqrabu sholata wa antum sukaro, hatta ta'lamu ma takulun. Kamu jangan laksanakan sholat di mana kondisimu mabuk sampai kamu paham apa yang kamu katakan. Ini ada penting. Bentuk adab pencari ilmu adalah senantiasa menghargai majelis, menampakkan semangat dalam mencari ilmu, dan bekerja keras mengambil faidah. Dan orang itu bisa lupa, boleh untuk dicatat. Wa idza, berikutnya, badalaka khotoun, tampak padamu ada kesalahan minas syekh. Mungkinkah gurunya salah? Tuh besar. Mungkinkah gurunya salah? Jawab besar. Bukan mungkin, tapi besar. Nabi kita pernahkah salah? Pernah. Kapan? Iltibas ketika sedang ngimami. Pas ngimami bacaannya bledru. Di belakangnya ada Ubay bin Ka'ab. Selesai sholat tanya, hal sholat ma'i, kamu tadi sholat bersamaku enggak? Iya. Limada la taftahuli au kama qala. Tadi bacaanku bledru, kenapa kamu tidak mengingatkan saya? Nah, jadi Nabi pernah ngimami bacaannya salah. Buktinya ada kasus itu. Kalau Nabi saja ngimami bacaannya pernah salah, lah kita seperberapanya 0,00 gitu kira-kira. Misalnya, semoga itu termasuk ketawaduan kita sehingga tidak ada ujub, dan kita wajib otomatis bekerja keras. Lalu bagaimana sikap murid ketika menghadapi guru pilihannya ternyata juga masih salah? Guru pilihannya masih juga salah. Peristiwa sahabat ternyata juga gurunya salah. Kisahnya siapa? Umar. Keilmuannya digambarkan penimba yang kuat, ketika nimba bukan sebatas kolamnya penuh tapi sampai banjir-banjir. Menggambarkan keilmuannya luar biasa. Seolah muhaddatsun, atau memang muhaddatsun, mulhamun. Bukan Nabi, kalau bahasanya Nabi diberi wahyu, cuma itu hanya ilham bisikan. Akhirnya dhonnya, sangkanya jarang meleset dan selalu mencocoki. Nah, itu saja Umar yang kayak begitu pernah mendapatkan teguran salah. Apa itu? Umar menetapkan ketika terjadi pernikahan mahare ojo dhuwur-dhuwur. Siapa yang menegurnya? Aisyah. Kurang lebih bahasanya ya benar khotob, atau bahasa yang semisal. Apa kamu tidak mengingat apa yang Allah firmankan? Wa ma ataitumuhunna
toron, apa yang kamu berikan kepada mereka dalam bentuk kintor. Apa kintor itu? Pemberian yang banyak. Piro mahare sak hohah. Napa sak hohah? Piro mahare sak hohah. Apa maknanya? Menunjukkan jumlah banyak, saking banyaknya agak kena dihitung. Apa kata Umar? Oh, ternyata di tengah umat ini ada yang lebih berilmu daripada Umar. Nah, itu saja ada kesalahan. Seperti itu klasis sahabat. Berikutnya, walaupun kita nggak mengambil contoh, ya fiqhul aula, lebih-lebih. Nah, sing hebat saja masih ada celah, apalagi bukan yang seperti itu. Maka apabila termasuk majelis kita kali ini dan kapanpun ada kesalahan, itu bukan mungkin, tapi itu besar sekali, karena nggak ada orang yang maksum. Kayak Nabi maksum, salah dituruni wahyu, nah, kita nggak mungkin. Apalagi itu perkara yang mengandung khilaf. Bila tampak pada dirimu kesalahan dari syekh guru, awahmun atau kekeliruan, fala tuskitahu, jangan kau jatuhkan martabat gurumu dzalika akan kesalahannya min ainika dari matamu. Guru capopo timbang ngono rasa ngulang nih. Itu menjatuhkan martabat. Mungkinkah terjadi seperti itu? Guru capopo kan guys. Erane dadi guru rasa ngulang. Ini jelas menjatuhkan martabat atau bahasa-bahasa yang lainnya. Itu tidak boleh. Sekarang permasalahannya, ketika guru ada kesalahannya, butuh untuk diluruskan. Dan itu sudah dibimbingkan oleh Nabi SAW ketika ngimami sholat. Ketika ada kelupaan, di sana ada penetralisir dengan sujud sahwi, dan ketika imam kesalahan diingatkan ada tasbih. Nah, sekarang cara mengingatkan imam, kita ulang, mengingatkan guru itu mengingatkan langsung atau mengingatkan nanti saja ditunda ketika sedang sepi, sowan berada di sampingnya sambil menyampaikan bisikan. Gimana? Jawabnya lihat kondisi. Bila ilmu itu direkam atau live malah disiarkan, bila salah dampaknya bukan sebatas satu ruangan, tapi seluruh ruangan udara. Bukan semata ruangan kelas, tapi ruangan udara. Kenapa? Apa yang disampaikan akan tersampai ke mana-mana. Karena ada mubasyarah, siaran langsung, dirungokne kono. Sementara itu salah. Bila tidak diingatkan nanti rekamannya rekaman salah. Maka untuk kasus itu boleh diingatkan langsung. Cuma ada adabnya. Kemudian apabila itu tidak mubasyarah, tidak live, tidak siaran langsung, berarti dampaknya hanya satu ruangan kelas saja, misalnya di koah, di aulanya, dan itu kelasnya tidak berat. Itu caranya ya, nanti selesai menjumpai syekhnya, duduk di sampingnya sambil bertanya. Kenapa? Dampaknya tidak langsung. Nah begitu. Berikutnya, bagaimana cara menunjukkan kesalahannya? Diupayakan tidak menggunakan bahasa wahai Pak Guru, apa yang engkau sampaikan tadi salah, bukan begitu. Tapi gunakan saja sebuah bahasa sebagai bentuk penghormatan. Wahai Syekh, ada ungkapan seperti ini.
Kira-kira ini memang butuh untuk dikoreksi atau sudah standar atau mutlak benar? Coba gimana tadi? Begini. Nanti akan sadar, oh itu tadi ucapan berarti tadi saya salah. Nah, begitu cara mengingatkannya. Sehingga kesalahannya tetap diluruskan, kehormatan guru tidak terjatuhkan. Dan itu sering yang seperti itu. Sampai saya ikut berulang-ulang daurah, syekhnya dari Timur Tengah, entah di Trawas, entah di Batu, atau di mana. Itu selesai dari acara, itu banyak yang syekhnya sambil berjalan itu berada di samping kanan kirinya. Isinya apa? Macam-macam. Antara menanyakan atau mungkin ada masukan. Yang untuk sesi berikutnya ternyata di sana ada revisi. Itu cara mengingatkannya. Berarti di situ salah satu sisi guru butuh dihormat, sisi yang lain punya kesalahan dan itu butuh untuk diluruskan. Supaya kehormatannya nggak jatuh, salahnya bisa diluruskan. Nah, ada kombinasi. Maka di situ nanti ada sistem. Ibaratnya kalau menggunakan basa Jawa, kena iwae nggak butek, banyu nih. Ikannya kena tapi tidak membuat airnya keruh. Sehingga hak guru terjaga, hak agama terjaga. Guru yang salah tidak terjatuhkan. Maknanya seperti itu. Nah, kenapa butuh ada adab seperti itu? Fa'innahu, maka sesungguhnya adanya guru sababun merupakan sebuah sebab lihir manika kamu akan diharamkan min ilmihi. Bila kamu tidak beradab kepada gurumu, bisa jadi ilmu yang kamu dapatkan dari gurumu hilang. Kebaikan ilmu hapus oleh kamu yang tidak beradab, mungkin. Waman, dan siapa dah ini aladhi, orang yang yanju bisa selamat minal khotok, dari keselamatan, dari kesalahan, saliman murni. Adakah orang yang bisa lolos dari kesalahan? Jawab, tidak ada. Nah, makanya caranya seperti itu. Berikutnya masuk halaman 124. Adab berikutnya, wahdar, dan waspadalah dirimu, antu amilahu, jangan sampai kamu ketika bergaul dengan gurumu bima yudjiruhu, dengan sebuah sikap yang membuat gurumu jengkel. Waspadalah ketika kamu bergaul dengan gurumu, kamu punya perilaku membuat gurumu jengkel. Wa minhu, diantara perbuatan yang menjengkelkan guru, ma yusamihi, apa yang orang memberikan istilah dengan al-muwalladun. Di sini diterjemahkan dengan harbul aqsab. Terjemah umum adalah perang urat saraf. Maknanya sebuah tindakan yang membuat sarafnya rusak sehingga bisa menjatuhkan martabat guru. Bimakna, yang artinya imtihanus syekh, syekh itu dijadikan ajang uji coba. Al-Qudrah, ditimbang kemampuannya sejauh mana al-ilmiyah, di bidang keilmuannya, wat tahammul, dan kesabarannya. Jadi guru itu menjadi ajang penjajakan. Jadi limune spiro. Itu pertanyaan fungsinya untuk menjajaki guru ini kekuatannya sepiro.
keilmuannya seperti apa, pinter tenan apa ora, sabar tenan apa ora. Jadi bahan eksperimen. Sehingga ketika itu menggunakan masalah istilah muwaladun, yaitu dianggap anak kecil. Semisal guru mengajari murid yang itu kelasnya anak-anak, sehingga gaya pertanyaannya ya sudahlah begitu. Itu nggak diperbolehkan yang seperti itu. Kenapa? Apabila sudah jelas memilih guru tentang kadar seperti apa, ya jajaki dulu sebelumnya. Jangan sampai sudah memilih jadi gurunya masih diadakan penjajakan, nggak boleh. Sebatas sudah layak apa belum layak jadi guru, jangan ketika sudah dijadikan pilihan itu guruku, sudah mengatakan guruku masih diadakan penjajakan. Jangan. Kalau tujuannya itu untuk mengadakan penjajakan sebelum jelas-jelas daftar dia menjadi gurunya, dan itu sudah kita bahas sebelumnya, itu dengan tanya dulu gurunya sudah punya kemampuan apa. Nah seperti itu manhajnya gimana, guru yang akan saya berguru kepadanya siapa, muridnya siapa, misalnya karya-karyanya seperti apa. Itu tabayun dulu ketika hendak mencari guru, ketika penjajakan itu waktunya. Ketika sudah diputuskan itu guruku, ya jangan diadakan penjajakan lagi dengan istilah muwaladun, sehingga tanyanya murid itu seperti ngetes guru. Nah, ini termasuk perkara yang tidak sopan, adab yang tidak dibenarkan. Nah seperti itu, Ustadz tadi kok lafadznya begini, yang benar gimana? Coba Ustadz tasrif. Oh, ibu cah cilik di kono ya. Apa Ustadz nanti tasrifnya ada kesalahan? Oh, kayak bocah cilik ngono. Kenapa tasrif ini? Ya fa'ala yaqulu fa'lan, senada dengan itu. Ustadz, masdarnya wazan fa'al itu ada berapa? Coba Ustadz tasrif. Oh, namanya kayak guru ngecek murid ya. Ada berapa? Masdarnya lafadz fa'al. Pakai fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, limo. Ustaz, katanya itu masdar limo tadi kok saya sebutkan hanya 3 saja, kayaknya kurang. Coba Ustaz ulangi lagi. Gimana guru tengono nih? Gak layak. Gak layak. Kalau memang hendak ngetes kemampuan bahasa ilmu tasrifnya, ya jauh-jauh sebelum memutus baiki gurunya silahkan, sehingga betul-betul mahir ilmu tasrifnya. Ketika belajar memang itu nanti akan belajar, bukan dulu menjadi korban tes-tesan seperti itu. Itu dianggap muwaladun, kaya bocah cilik sing diajari. Itu tidak boleh guru diperankan seperti itu. Itu adab. Itu adab. Berikutnya, adab berikutnya. Wa idza, dan apabila badalaka tampak pada dirimu al-intiqalu, hendak berpindah, ila syaikhin akhara, kepada syekh yang lain. Biasanya berguru kepada guru A, sementara murid ingin berguru kepada guru B, sementara jadwalnya bareng antara guru A dan guru B. Sementara ketika mencari ilmu boleh memilih apa yang hendak saya dalami. Makanya biasanya kepada A, sekarang kepada B, akhirnya tidak hadir. Atau memang hendak memilih guru yang lain, atau memang ada urusan akhirnya izin nggak hadir. Maka untuk kasus seperti ini gimana adabnya? Fasta'dzinhu bidzalika, supaya kamu minta izin. Ustadz, saya belajar kepada
Ustadz di bidang ini program saya adalah menghafalkan satu halaman. Ternyata programku sudah cukup. Saya punya program lain di bidang ini, yang kuprogramkan adalah Ustadz B. Maka untuk itu kami minta izin disampaikan syukron jazakumullah atas semuanya, semoga bermanfaat, dan saya minta izin akan berpindah ke sana. Sampaikan. Atau biasanya hadir nggak tampak, punya keperluan, sampaikan izin. Atau mungkin sakit, sampaikan izin. Atau udur-udur yang lain, sampaikan izin. Fasta'dzinhu bidzalika, mintakan izin. Nah, seperti itu. Apalagi guru itu sangat memperhatikan ketika tidak ada merasa kehilangan. Makanya ketika disampaikan izin, nanti akan kesan yang luar biasa. Oh, murid yang hebat, punya adab, punya sopan. Nah begitu. Sampai ketika terlambat juga sampaikan, afwan Ustadz, tadi terlambat karena bannya gembos di jalan umpamanya. Senada dengan itu. Atau mungkin atau ada keperluan mendadak tidak bisa habis, nanti disampaikan izin untuk pamit. Fa'innahu, maka permintaan izin seperti ini ad'a, lebih bisa menjaga lihurmatihi, akan kehormatannya. Berarti tampak jelas murid menghargai gurunya, sehingga guru pun juga akan memberikan penghargaan. Oh beneh muridnya wa melaku, dan bisa lebih mendorong liqalbihi, berada di hati guru, fi mahabbatika, untuk mencintai kamu. Tampak akhlakmu mulia, guru semakin cinta kepada kamu. Wal atfi, dan adanya rasa simpatik alaika, kepada dirimu. Itu tadi berkaitan masalah permintaan izin, berkaitan masalah majelis, pindah atau absen atau ada urusan lain, maka perizinan ini akan membawa kepada kesan istimewa, sehingga ada keakraban, sehingga nanti gurunya bisa mendoakan, bila sakit bisa mendoakan, dan macam-macam. Kenapa? Ada perizinan. Sopo contoh guru yang sangat perhatian, muridnya rakyat ketok ditekok nih, siapa? Said, Syekh Said, generasi tabi'in, Said bin Musayyab atau Musayyib. Siapa murid yang dicari? Abu Wada'ah, kayak murid kesayangan. Ketika masuk ditanya, beberapa waktu kamu kok nggak tampak, ada berita apa? Dijawab, istriku meninggal. Loh, ora kabar-kabar, kami bisa menghiburmu. Perhatian itu gurunya. Wah, kalau begitu kamu di rumah kesepian, ya wis tak rapek nih karo anak wedokku. Itu di depan majelis itu tingonok nih. Dan itu sudah dimaklumi siapa namanya. Akhirnya sore mendekati maghrib, ada pintu diketuk di rumahnya Abu Wada'ah. Bahasa kita, tok tok tok, assalamualaikum, bahasa saya loh ya. Waktu itu bahasanya gimana saya kurang tahu. Siapa itu? Said. Waduh, Said sopo kilo ya. Begitu ditengok keluar, oh guru. Waktu-waktu begini guru rawuh di sini, sepertinya ada perkara yang sangat penting. Apa itu? Tuh, tadi kamu kan sudah saya kawinkan dengan anakku. Iki aku ngeterin anakku iki. Senduk karena disusul nih anak itu ya. Disusul nih. Itu ada kisah, silahkan baca kisahnya Abu Wada'ah. Itu contoh guru yang perhatian. Nah, seperti orang tua ketika anaknya pergi ya pamito, perkiraan pulang jam berapa yo maturo, ketika tidak bisa tepat waktu ya susulkan berita. Ini kira-kira ibu di rumah ngangen-ngangen nggak? Pak Embu sehingga pengangen-ngangen sinten nggih? Ya apa enggak ibu
Jenenge bocah iki lho wayah mulih ora ketok-ketok. Sinten sing gelisah? Bangga ibuke, jangan susahkan ibu. Suami juga akan dicari loh ya. Ya kan dicari. Nah seperti itu, sampaikan berita. Termasuk tujuannya kemana, sampai tujuan cerita. Aku wis teko, bahasa gampangnya seperti itu. Ojo menengai. Nanti yang rumah nanti ngangen-ngangen, teko nggen apa ora. Kenapa? Itu memang jiwanya itu peka, perhatian. Walaupun sudah tua renta, itu juga demikian, termasuk adab suami istri ketika suami pergi sholat isaan, selesai segera pulang. Kenapa? Kalau nggak segera pulang, yang di rumah itu nanti gelisah. Yo nggak kangen wonge, tapi lek krungu slamet yo wis, jane yo mek ngono lho ya jane. Jane yo mek ngono. Kok malah tom-tomen kelingan opone ngono jane yo ora. Kenapa? Khawatirnya ya macem-macem. Sehingga nanti di kelompoknya keluargana, kongmu tadi kok ora kundur-kundur ke sanuke semaput nek dalan. Jangan-jangan nanti ada galian kecemplung juglangan. Reno-reno nanti pikirannya. Kok anak jago klurung ku sanuke malah nek nopo? Saya wong Jawa niku rondo meteng. Ya bukan itu sebenarnya. Kenapa? Itu cerminan adab. Itu ternyata kita sehari-hari butuh yang seperti itu. Milikilah. Milikilah, itu penting. Berikutnya, ila akhari jumlatin, dan kepada yang lain-lain minal adab, dari adab. Itu tadi contoh-contoh, yang lain-lainnya masih banyak. Jadi makna ila akhari jumlatin, kepada yang lain-lain dari sejumlah minal adab, dari adab yang ada. Yang ada itu sebatas contoh, yang lain-lain masih banyak. Ya'rifuha, yang mengenal adab itu jumlahnya banyak, bitobai, tabiat manusia. Kullu muwafakin, setiap yang memang itu disepakati itu memang adab mulia, mubarakin yang memang diberkahi. Wafaan ketika ditunaikan, semuanya itu diberikan lihaki syaikhika, untuk hak gurumu. Kemudian bentuk adab yang ada itu tidak mesti sesuatu yang sudah disebutkan di dalam teks dalil, karena itu dipancing salah satu sisi menggunakan bahasa adab, tidak diperinci. Ini menunjukkan macamnya banyak. Sebab kalau orang itu sudah cerita masalah hikmah manfaat, itu jumlahnya banyak. Contohnya apa? Ini jadi kaidah. Sebuah kemanfaatan ketika kaidah menyebutkan bahasa umum, ini menunjukkan jumlahnya terlalu banyak. Contohnya surga. Itu kadar kenikmatannya telah dijelaskan di dalam hadis, a'datu li ibadiyas sholihin mala ainun ra'at wala udunun samin wala khotor ala qalbi basar. Saya sediakan untuk hambaku yang soleh kenikmatan surga yang mata belum memandang, telinga belum mendengar, orang gambar nih belum sampai. Kenapa kok begitu? Karena terlalu gede. Apabila orang itu menghitung malah terlalu kecil. Apabila memaksakan memperinci malah bid'ah. Perbincangan seorang sahabat bersama putranya, sang putra ndonga, ya Allah, kelak bila saya masuk surga, saya minta kepadamu istana putih yang ada di samping surga. Ini seolah sudah hebat belum? Istana putih. Bahasa kita apa? Aku selera rapi ya rakitan gubuk-gubuk duwe. Itu namanya kan bahasa tawaduk ya. Ini menggunakan bahasa istana putih. Ini memiliki nilai kelas tinggi. Apa kata sang bapak? Li, bila kamu ndonga jangan kamu perinci. Globalkan saja. Karena akan datang sebuah masa manusia gulu di dalam
doa. Makanya pakai bahasa global saja. Apa contoh bahasa global? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah, ini malah entuk kabeh. Jadi prinsip malah membatasi yang luas. Maka akhlak pun juga demikian. Hormati gurumu. Apa bentuk penghormatannya? Tidak disebutkan. Kalau begitu apa? Kita bisa menggali hikmah. Apa ukurannya? Jawabnya, tabiat yang masih selamat itu menganggap bagus. Tabiat yang masih selamat menganggap bagus. Memang secara rasa pantas ngono. Ma'ruf, urf. Apa yang sudah dikenal di masyarakat dan disepakati. Selagi itu bentuknya bukan perkara yang memang sudah dijelaskan nggak boleh. Kalau urf menganggap baik, tapi dalil mengatakan jangan, juga jangan. Tapi selagi sesuatu dianggap baik, tidak ada koreksi, silahkan. Sesuatu dirasa baik oleh urf jiwa yang masih selamat, itu menganggap baik dan tidak dikoreksi, silahkan. Tapi dikoreksi jangan. Ya dikoreksi itu jangan. Berikutnya, berikan macam-macam adab yang sangat luas kepada syekhmu, yang syekhmu itu gurumu itu dianggap sebagai fi ubuwatihi ad-diniyah, yaitu bapak agama. Artinya seorang tokoh yang mengajarkan agama kepadaku namanya bapak agama. Dan bapak kandung namanya ubuwah diniyah, dan membimbing agama namanya ubuwah diniyah. Nah, seorang tokoh membangun namanya ubuwah binaiyah, ngoten kira-kira nggih. Bapak pembangunan. Itu istilah itu bahasa penghormatan. Au ma tusamihi, atau apa yang memberi nama ba'dul qawanin, sebagian dari para praktisi hukum bismi dengan istilah ar-radha al-adabi, penyusuan adab. Berarti kalau ilmu itu dianggap air susu, guru itu sebagaimana induk yang murid itu sedang netek. Ada yang memberikan istilah begitu. Lalu bagaimana peristilahan seperti itu? Dikatakan di sini watasmiyatu ba'dil ulama, dan pemberian nama sebagian ulama lahu untuk orang yang mengajari agama itu menggunakan bahasa al-ubuwah ad-diniyah. Praktisi hukum mengatakan ar-radha al-adabi. Lalu bagaimana al-yaku menggunakan bahasa al-ubuwah ad-diniyah, itu lebih layak. Tetapi watarkuhu ansab, meninggalkannya itu malah lebih baik. Jadi guru dipanggil dengan ubuwah diniyah boleh. Sebagian orang memberikan penyebutan dengan ar-radha al-adabi, pernah ada. Tapi andaikan dua istilah di atas ditinggalkan, cukup dengan syaikhi, muallimi, itu malah lebih baik. Maknanya seperti itu. Wallahu a'lam. Berikutnya, wa'lam, dan ketahuilah annahu, sesungguhnya bi qadri riayati hurmatihi, punya itu husa'an. Wa'lam, ketahuilah annahu, sesungguhnya dia itu tidak usah dicari rujukan dia itu siapa, punya itu husa'an, sehingga maknanya sesungguhnya, begitu saja. Bab ini kalau mempelajari tentang ilmu nahwu, kadang hu itu dikejar. Wong belum ada rujukan kok sudah huwa itu siapa? Makanya tuh apabila kalimat itu istiqnaf diawali dari kata baru, lalu ada dhamir butuh marji, tempat kembali, ternyata itu tidak ada, maka itu hunya dia itu dianggap sebagai husa'an, menunjukkan apa? Keadaan. Sehingga makna lafadz annahu itu bukan sesungguhnya dia, cukup dengan sesungguhnya, gitu saja.
Wa'lam ketahuilah annahu sesungguhnya biqadri riayati dengan kadar menjaga hormati kehormatan guru, dengan orang itu bisa menghargai kehormatan guru yakunu, sikap menghormati ini merupakan an-najahu keselamatan wal falahu dan kesuksesan. Artinya apa? Seorang murid apabila pengen pencarian ilmunya sukses, apa caranya? Hormati guru. Kamu bisa menghormati gurumu, ilmumu manfaat. Kamu tidak bisa menghormati gurumu, ilmumu tidak manfaat. Adakah murid nggak menghargai guru? Oh, banyak. Itu berpotensi nggak ada manfaatnya itu. Nah begitu. Wabi qadril fauti, dan dengan kadar terluputnya penghormatan kepada guru, nggak adanya penghormatan kepada guru, yakunu, ada hal ini min alamatil ikhfaq, termasuk tanda kegagalan. Makanya kalau kita lihat perilaku sahabat radhiyallahu anhum di depan Nabi itu menyenangkan. Akhirnya simpatiknya Nabi kepada mereka sebagai guru, kepada murid, mendorongnya untuk doa. Saking akrabnya, doanya dengan cara dipeluk. Menggambarkan apa? Penghormatan murid kepada guru menandakan ilmunya akan maslahat. Apa itu? Ini standar umum ya, ini bukan promosi. Saya sedang menyampaikan, nanti layani saya, bukan begitu. Ini bukan promosi pribadi di majelis, bukan. Ini kita membaca standar hukum, itu loh ya. Membaca standar hukum, bukan untuk promosi pribadi. Karena untuk kasus ini saya Utsaimin juga mengatakan, saya tidak suka diberlakukan begitu. Menandakan betul menyampaikan bukan untuk pribadi, tapi adab standar, bukan untuk kepentingan pribadi. Orang yang mencari ilmu kepada Nabi dalam bentuk mulazamah. Apa mulazamah? Kemanapun Nabi SAW pergi selalu mengikuti, sehingga semua perilaku Nabi terpantau. Cara ini, cara ini, cara ini, sampai cara berjalan, termasuk ayunan tangan, pandangan mata, injaan kaki, itu dipantau. Itu namanya mulazamah, sampai sing gitu-gitu itu terpantau. Siapa? Orang cari ilmu pada Nabi sing menggunakan sistem itu. Contohnya siapa? Ada Abu Hurairah, ada Ibnu Mas'ud, ada juga Ibnu Abbas, dan semisalnya. Itu ternyata dikenal mereka itu sebagai sahibul wisadah, sahibul na'lain, sahibul inak. Orang yang menyiapkan bantalan Nabi, yang menyiapkan sandalan Nabi, yang menyiapkan bijana Nabi. Sehingga tahu Nabi mau apa, butuhnya ini, siapkan. Begitu dibutuhkan, sudah siaga di sampingnya. Nabi ditanya, siapa tadi? Oh, si fulan. Akhirnya dipanggil, dipeluk, dan didoakan. Nah, ini namanya kan buah dari apa? Adanya adab kepada guru. Ambil simpatik, sehingga guru nanti akan condong. Condongnya akan mendoakan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, semoga Allah memberkahi kamu, semoga Allah memberikan ilmu bermanfaat. Nah ini loh, penting itu. Buah dari adab itu seperti itu. Murid kok celintisan terus mau jadi guru, sopo sing gelem berguru pada dia. Oh ini kalau malaikat diamini itu terus gimana kira-kira? Nah itu penting sekali. Jadi kadar penghormatanmu kepada guru kunci suksesmu.
kadar luput penghormatanmu pada gurumu sebagai tanda kegagalanmu. Nah, maknanya begitu. Tambihun muhimun, perkara penting untuk diperhatikan. Uidzuka, saya mohonkan perlindungan buat kamu. Ini kata Syekh Bakar. Pilih kepada Allah, semoga Allah melindungi kamu min soni'il a'ajim, dari karyanya orang asing. Wa turukiyah, karyanya kelompok ahli torekot. Wal mubtadi'ah al khalfiyah, dan karyanya para produsen bid'ah yang ke bid'ah itu dijadikan landasan pijakannya. Artinya apa? Artinya jangan salah pilih guru. Bila gurumu orang asing kamu belum kenal, gurumu orang-orang torekot kamu belum kenal, gurumu ahli bid'ah kamu belum kenal, semoga Allah lindungi kamu, jangan sampai kamu punya guru seperti itu. Atau perilakumu ketika menghormati guru itu seperti orang asing menghormati tokohnya, orang torekot menghormati gurunya, orang ahli bid'ah menghormati gurunya. Gimana? Termasuk kelompok orang yang as-salik ruhiyah, orang sufi. Gimana bentuk mereka menghargai guru? Saya lindungan kepada, jangan sampai kamu semisal mereka. Apa yang bisa kita pantau? Atas nama menghormati guru, tetapi nggak ada tuntunannya, bahkan condong pada hulu, melalui batas. Nopo contohnya? Jalan ngesot di depan gurunya. Memasang sajadah sepanjang jalan, gurunya lewat, nanti diinjak-injak. Ketika sujud, bekasan kaki tempat sujud katanya dapat berkah. Bahkan ada yang setor kesetiaan, apapun yang dimaui setorkan, entah infak 10%, infak 50%, bahkan sebagai tanda tenananmu, anakmu setorno untuk penghormatan gurumu. Nah, ini juga ada. Atau bojomu serahkan semalaman, sehingga bablasan itu bisa. Makanya bila ada di pondok-pondok pesantren ternyata gurunya mengadakan pelecehan, belasan dizinai, bisa jadi itu permasalahannya. Semakin maraknya media semakin terangkat kan. Dulu kayak nggak ada, cuma nggak terekspos saja. Sekarang obah-saobah diekspos dan seterusnya. Makanya itu tampak belangnya sedemikian rupa. Gambar itu seperti itu. Apabila guru itu sudah dianggap sebagai kunci keberkahan, sehingga penghormatan itu berlebih. Apalagi itu sebagai wakil Allah di bumi, lebih mengerikan. Apalagi klaimnya aku ki koncone malaikat mungkar nangkir. Ngono ki dimanfaatkan karena saking nemene cara-cara yang merusak. Apalagi yang lain, silahkan koleksi sendiri. Terlalu banyak. Waktu kita memantau begitu bisa habis. Kita ambil contoh saja. Yang lainnya bisa dikiaskan. Gak usah hake-hake. Kesimpulan itu adalah hasil karya orang asing, kelompok-kelompok torekot, bid'ah yang dijadikan landasan hukum. Saya lindungkan kepada Allah supaya kamu tidak memiliki yang seperti itu. Yaitu minal khudu', ketundukan murid kepada guru, al-khariji, sampai keluar an ada bisa dari adab syariat. Contohnya apa? Di sini min lahsil aidi, menjilat tangan guru. Bahkan
dipegang, dicium, bolak-balik, diusap-usap nih. Gurunya laki-laki, muridnya perempuan, jelek diusap kabeh. Iya kan. Bukan dilus-lus sirai kabeh, tapi sak ngesor ya diusap kabeh. Nanti bahkan tertentu malah diulang-ulang, ya beresiko. Bahkan kebablasan. Bahkan promosi-promosi, ujung-ujungnya mesum. Ya kan? Tidak boleh, itu contoh yang hulu. Watak bil aktaf, dan mencium pundak. Yang ini mendapatkan masukan dari Syekh Utsaimin, kayaknya yang ini nggak masuk contoh yang dilarang. Karena Syekh Utsaimin untuk menjelaskan mencium pundak ini adalah bolehnya ta'anuk. Ta'anuk itu apa? Konco akrab, lama berpisah, kemudian ketemu, boleh berpelukan. Namanya berpelukan kan, pipi nempel pipi, kan suka kan mencium pundaknya gitu kan. Untuk kasus itu boleh. Tapi jangan menjadi perilaku cara menghormat guruku begitu, jangan. Tapi cuma sesekali saja boleh. Mungkin lama nggak ketemu dengan gurunya mungkin. Kayak mencium tangan, sebatas mencium, boleh. Tapi syekh-syekh sunnah itu malah nggak suka dicium ketika ada orang itu hendak mencium, malah didahului mencium duluan. Muridnya hendak mencium gurunya malah mendahului mencium muridnya. Supaya tidak ada kulutus. Itu sebagai penghormatan rasa kasih sayang, bukan untuk tabaruk ngalap berkah. Itu boleh mencium tangan, tapi dengan standar. Demikian juga di sini contoh yang tidak layak tapi juga diberikan masukan kayaknya boleh, yaitu wal qabdi, memegang alal yamin bil yamin wasimal inda salam, yaitu memegang tangan guru yang kanan dipegang oleh muridnya dengan dua tangan kanan dan kiri ketika menyampaikan salam. Jadi ketika ketemu salaman, muridnya memegang tangan guru dengan dua tangan. Ini contoh yang disampaikan Syekh Bakar termasuk nggak layak. Tapi komentar dari Syekh Utsaimin itu boleh-boleh saja yang seperti itu. Mana bentuk tanda bolehnya? Itu berdasarkan hadis. Mungkin kalau halamannya sama, itu di halaman 126, itu pada paragraf yang kedua sebelum akhir, baris yang tengah. Di situ Ibnu Mas'ud cerita, alamani Rasulullah SAW at-tasyahuda kaffi baina kaffaihi. Nabi SAW mengajariku bacaan tasyahud, telapak tanganku dipegang di antara dua telapak tangan Nabi. Jadi memegang tangan gurunya dengan dua tangan boleh. Kenapa? Karena Nabi pernah mengajari tangan Nabi malah memegang tangan muridnya dengan dua tangan. Berdasarkan itu boleh. Jadi koreksi dari Syekh Utsaimin berdasarkan dalil. Ini memberitahu kepada kita, Syekh Bakar pun juga ada koreksinya juga gitu loh ya. Dan itu banyak. Termasuk Imam Syafi'i pun juga ada buku koreksinya. Kenapa? Ya memang itu boleh. Tapi itu ilmiah, tanpa menjatuhkan. Kahali tawaddudil kibar lil atfal, seperti keadaan kasih sayangnya yang sepuh kepada yang muda. Sekarang yang tidak boleh, berikut ini jelas nggak boleh, yaitu al inhina, membungkuk inda salam. Itu yang nggak boleh. Membungkuk ketika salam, itu nggak boleh. Berdiri tetap berdiri tegak saja. Pegang dua tangan silahkan, dipeluk silahkan, dicium silahkan. Tapi kalau bentuknya membungkuk simbol sujud, itu yang nggak diperbolehkan. Karena sujud itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disepakati tidak boleh salam sambil membungkuk. Wasti malil al-fati, termasuk nggak boleh ketika memberikan penghormatan kepada guru menggunakan lafadz ar-rahwah yang memiliki nilai rendahan, al-mutakhadilah, yang itu bisa membuat hina. Itu memanggil guru dengan panggilan yang
lebih, semisal guru dipanggil dengan sayyidi, guru dipanggil dengan maulaya, punya makna tuanku, itu semisal budak kepada majikannya, itu enggak diperbolehkan. Cukup dengan ya ustadi, saikhi, mursidi, senada dengan itu. Karena murid itu bukan budaknya guru. Murid bukan budaknya guru. Makanya itu jangan menggunakan bahasa-bahasa seperti majikan kepada apa? Budak. Wa nahwiha, dan semisalnya min alfatil khodam, dari lafat-lafat yang diucapkan oleh budak wal abid, dan yang menghamba. Menggunakan bahasa seperti itu supaya dihindarinya. Berikutnya, penghabisan poin ke-18, wanzur ma yaqulu, silahkan dilihat apa yang pernah menjelaskannya al-alamatu, ahli ilmu as-salafi yang ada dari tempo dulu, ahli ilmu yang bermanhaj salaf, yaitu Syekh Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi Al-Jazairi, itu namanya Syekh Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi Al-Jazairi, mutawaffa fi sanah Isamanin Salasomiyah Bata'aluk minal hijrah rahimahullah ta'ala fil basairi, di dalam kitabnya Al-Basair, fa'innahu fa'ikusyak, maka begitu sangat indah susunannya. Tapi komentar saya Utsaimin, saya sendiri itu belum menjumpai buku ini. Kata saya Bakar indah, tapi saya Utsaimin belum punya buku itu, apalagi saya. Wih, rantuin nih gitu lagi. Tapi apa yang disampaikan di atas itu sudah cukup memberikan bimbingan adab buat kita. Itu yang kita kaji di kesempatan kali ini, adab-adab murid kepada guru. Ada yang disebutkan, ada yang sesuai dengan huruf, maka tanda berhasilnya pencari ilmu memiliki adab kepada guru, sehingga terkesan mengundang simpatik, disuka, sehingga itu kunci manfaat juga akan didoakan oleh gurunya, menyebabkan keberkahan ilmunya. Semoga Allah memberikan ilmu berkah untuk kita semuanya. Ada tanggapan silakan. Sekira cukup itu yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.